Barisan pemain ajaib, senjata Timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan kembali bertanding pada Maret tahun 2025, menghadapi dua lawan tangguh, Australia dan Bahrain, dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi perjalanan skuad Garuda menuju turnamen terbesar di dunia tersebut. Tim Merah Putih akan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Dengan posisi ketiga di klasemen sementara grup C, kemenangan di kedua laga ini menjadi krusial demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Timnas Indonesia punya senjata rahasia, barisan pemain jangkung yang siap menghancurkan lawan. Mari kita kenali mereka. Maarten Paes, benteng tak tertembus di bawah mistar. Posisi Maarten Paes sebagai kiper utama Timnas Indonesia sulit tergantikan. Dengan tinggi badan 1,97 meter, kiper naturalisasi ini memiliki postur ideal untuk mengawal gawang. Paes memulai debutnya saat Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 pada September tahun 2024. Meski sudah kebobolan 9 gol, refleks dan kemampuannya membaca arah bola membuatnya kerap tampil gemilang. Salah satu momen emasnya adalah menggagalkan penalti Salem Al-Dawsari. Pada laga Maret mendatang, Maarten Paes akan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus Australia dan Bahrain. Jay Izzes, kapten tangguh di lini pertahanan. Di lini belakang, Jay Izzes menjadi sosok tak tergantikan. Pemain yang akrab disapa Bang Jay ini memiliki tinggi badan 1,9 meter dan kemampuan bertahan luar biasa. Kapten Timnas Indonesia ini juga merupakan pilar utama Venezia di Serie A, membuat striker papan atas seperti Dusan Vlahovic dan Romelu Lukaku tak berkutik. Kemampuannya tak hanya di pertahanan, Izzes piawai mencetak gol dari situasi bola mati, seperti saat menjebol gawang Juventus. Postur ideal dan ketenangan Izzes akan menjadi mimpi buruk bagi penyerang Australia dan Bahrain. Ivar Jenner, jenderal muda di lini tengah. Ivar Jenner adalah gelandang jangkar muda dengan tinggi badan 1,88 meter. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki daya jelajah tinggi dan kekuatan fisik yang mampu merusak permainan lawan. Dengan pengalaman 15 kali membela Timnas Indonesia, Jenner akan menjadi motor di lini tengah. Kerjasamanya dengan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand akan menjadi kunci saat menghadapi Australia dan Bahrain. Jenner tak hanya bertahan, ia juga mampu membantu serangan dengan visinya yang tajam. Ole Romeni, mesin gol baru di lini depan. Satu lagi pemain jangkung yang siap menggebrak adalah Ole Romeni, striker diaspora yang segera menjadi warga negara Indonesia. Dengan tinggi badan 1,85 meter, Romeni menawarkan opsi serangan udara yang mematikan. Pemain berusia 24 tahun ini saat ini membela FC Utrecht di Eredivisie. Kehadiran Romeni memberikan angin segar bagi lini depan Timnas Indonesia. Dalam 13 laga di Eredivisie musim ini, ia sudah mencetak 2 gol. Romeni diharapkan menjadi tumpuan utama mencetak gol pada laga-laga penting melawan Australia dan Bahrain. Peluang lolos dan tantangan di depan. Tahun 2025 menjadi penentuan bagi Timnas Indonesia. Dengan 6 poin dari 6 pertandingan, Timnas berada di posisi ketiga grup C mengalahkan Australia, Bahrain, dan China dapat membuka peluang besar untuk finish di posisi kedua dan melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, perjuangan ini tak mudah. Jepang hampir dipastikan lolos sebagai juara grup, sementara Australia, China, Arab Saudi, dan Bahrain juga bersaing ketat. Dukungan penuh dari supporter di SUGBK akan menjadi bahan bakar tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil habis-habisan. Jangan besar kepala, tetap fokus. Meskipun peluang terbuka, Timnas Indonesia tak boleh lengah. Australia dan Bahrain akan datang dengan kekuatan penuh, dan perjuangan masih panjang. Dukungan, doa, dan kerja keras harus menjadi fondasi perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Mari kita bersama mendukung Timnas Indonesia. Dengan subscribe channel ini, semangat Garuda. Harapan besar ada di pundak para pemain, dan kita percaya, mereka mampu membawa kebanggaan untuk bangsa dan negara. Rumor pergantian pelatih Timnas Indonesia, apakah era Sintayong segera berakhir?
Piala AFF 2024 menjadi momen kelam dalam perjalanan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Tak lolos dari fase grup dengan skuad yang diisi mayoritas pemain U22, kegagalan ini langsung memicu perdebatan panas. Apakah PSSI masih mempercayakan nasib Garuda di tangan pelatih asal Korea Selatan tersebut, ataukah rumor perekrutan pelatih Eropa akan menjadi kenyataan? Ketua PSSI, Erick Thohir, sepertinya tidak main-main. Ambisinya untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 sudah jelas. Bahkan, media Italia Tuttosport mengungkapkan bahwa Thohir tengah mengincar pelatih Eropa demi meningkatkan kualitas permainan Garuda. Artikel berjudul Thohir ingin Piala Dunia, pelatih Eropa untuk Indonesia yang dirilis pada tanggal 30 Desember tahun 2024, membuat publik heboh. Namun, Nova Arianto, asisten Sintayong, membantah kabar tersebut. Belum ada pembahasan apapun di internal tim, tegas Nova. Meski demikian, tanda-tanda perombakan tampak semakin jelas. Usai pertemuan dengan Menpora, Dito Aryo Tejo, PSSI langsung mengadakan rapat exco. Dito sendiri menyatakan bahwa pemerintah mendukung setiap langkah demi akselerasi prestasi sepak bola Indonesia. Sintayong, master strategi atau pemain Ju. Kegagalan di Piala AFF 2024 menuai kritik keras, terutama karena Sintayong memilih menurunkan mayoritas pemain muda. Sebagian pihak memuji langkah ini sebagai investasi jangka panjang, tetapi banyak yang menilai bahwa keputusan tersebut terlalu berisiko untuk turnamen sebesar Piala AFF. Sementara negara-negara lain membawa skuad terbaik mereka, Indonesia tampil seperti tim eksperimen. Apa yang sebenarnya ada di benak Sintayong? Apakah dia percaya bahwa pengalaman bermain di turnamen besar akan mempercepat perkembangan para pemain muda? Ataukah ini hanya alasan untuk menutupi ketidakmampuan meramu strategi yang kompetitif? Harapan baru di lini depan, Ole Romeni siap jadi senjata andalan. Hampir dipastikan bergabung dengan Oxford United, klub Championship Inggris, setelah FC Utrecht menyepakati transfer senilai 2 juta euro. Proses naturalisasi Ole diperkirakan rampung dalam waktu dekat, dan ia diharapkan menjadi solusi di tengah kabar buruk. Nama Ole Romeni menjadi secercah harapan. Striker berdarah Medan ini lini depan Garuda. Kehadirannya diprediksi akan memberi warna baru bagi timnas Indonesia. Kombinasi Ole Romeni, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand digadang-gadang mampu membentuk trio maut di lini serang. Namun, ekspektasi tinggi ini juga membawa tekanan besar. Mampukah Ole membuktikan bahwa ia adalah jawaban dari krisis gol yang kerap melanda timnas? Pratama Arhan dan Rafael Struijk, kisah pilu pemain abroad. Nasib Pratama Arhan dan Rafael Struijk tidak jauh dari sorotan. Arhan resmi dilepas oleh Suwon FC setelah hanya tampil dalam 2 laga sepanjang tahun 2024. Kini, ia berstatus tanpa klub, dan masa depannya masih teka-teki. Santer terdengar bahwa Persija Jakarta dan PSIS Semarang tengah bersaing untuk memboyong bek kiri berusia 23 tahun itu kembali ke tanah air. Nasib Pratama Arhan dan Rafael Struijk tidak jauh dari sorotan. Arhan resmi dilepas oleh Suwon FC setelah hanya tampil dalam 2 laga sepanjang tahun 2024. Kini, ia berstatus tanpa klub, dan masa depannya masih teka-teki. Santer terdengar bahwa Persija Jakarta dan PSIS Semarang tengah bersaing untuk memboyong bek kiri berusia 23 tahun itu kembali ke tanah air.